Saudara-saudara sekalian, pada saat ini saya kembali mengajak kita untuk merenungkan kembali seri doa Bapa Kami yang keempat tentang permohonan jadilah kehendak-Mu. Seperti yang ada di dalam Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Permohonan jadilah kehendak-Mu masih berkaitan dengan permohonan sebelumnya, yaitu datanglah kerajaan-Mu. Seperti yang pernah diutarakan oleh seorang bernama Ursinus, demikian, kita tidak dapat menjadi bagian dari kerajaan Allah jikalau kita tidak dapat melakukan kehendak-Nya. Saudara-saudara, permohonan jadilah kehendak-Mu merupakan suatu doa atau permohonan meminta pertolongan kepada Bapa agar kita dapat menolak semua kehendak diri kita sendiri dan mentaati kehendak Allah tanpa mengeluh. Kenapa demikian? Karena doa bukanlah untuk memaksa Tuhan melakukan keinginan kita, namun memohon agar kehendak Tuhan dapat terlaksana di dalam kehidupan kita, keluarga kita, bisnis kita, dan di dalam hubungan kita, seperti halnya di dalam surga. Mengapa harus kehendak Tuhan yang perlu terjadi di dalam hidup kita? Karena kehendak Tuhan yang terbaik untuk kita. Karena Dia lebih tahu hal yang bernilai, hal yang berharga untuk diberikan kepada kita. Lebih tahu masa depan kita daripada kita mengetahui akan masa depan kita sendiri. Ibarat anak kecil kalau diberikan dua pilihan antara sebatang coklat dengan sebatang emas murni, anak kecil itu yang belum mengerti nilai pasti lebih cenderung memilih coklat. Kenapa? Karena ia hanya memikirkan kenikmatan yang sesaat daripada memilih sebatang emas murni yang jauh lebih bernilai dan berharga. Tentunya ada di antara kita setelah melewati perjalanan waktu baru menyadari kalau kehendak Tuhanlah yang terbaik di dalam hidup kita. Jujur, terkadang ada kesaksian orang beriman dan berkata, untung saja enggak menikah dengan dia. Padahal sebelumnya kita pernah menyalahkan Tuhan karena Dia tidak memberikan pasangan seperti yang kita kehendaki. Sekarang baru kita sadar, puji Tuhan, syukur, untung tidak menikah dengan dia. Kalau menikah dengan dia dulu, pasti aku bisa menderita sampai mati. Saudara, kadang-kadang kehendak Tuhan itu baru kita sadar seiring dengan perjalanan waktu. Saudara-saudara sekalian, suatu ketika seorang ibu datang kepada pendeta. Dengan jujur ia berkata, Pak Pendeta, kalau saya berdoa di dalam doa Bapa Kami itu, saya tidak berani mengucapkan doa, jadilah kehendak-Mu, apalagi untuk anak saya. Lalu pendetanya bertanya kepada ibu itu, emangnya kenapa Bu, kalau kita berdoa jadilah kehendak-Mu? Ibu itu menjawab, nanti saya khawatir kalau saya berdoa jadilah kehendak-Mu, bisa-bisa Tuhan mempersulit anak saya. Bisa-bisa Tuhan mengambil anak saya. Padahal dia itu anak satu-satunya. Dengan diam sejenak, Pak Pendeta bertanya dan berkata kepadanya, Ibu, seandainya anak ibu datang kepada ibu dan berkata, Ibu, aku mau melakukan segala keinginan ibu. Apakah di dalam pikiran ibu ada pikiran untuk mencelakakan anak ibu dan berkata, ini kesempatan untuk anak saya. Saya mau memberikan beban yang berat kepadanya, biar dia merasakan apa yang saya rasakan. Saya serahkan pekerjaan rumah, saya serahkan pekerjaan dapur, mencuci piring, mencuci pakaian, lalu mengepel. Apakah ibu berkata demikian, biar anak ini tidak bisa sekolah? Ibu itu berkata, oh tidak.
Lalu pendetanya berkata, "Kalau demikian, bagaimana pendapat ibu tentang Tuhan yang baik hati? Apakah kalau kita berdoa, jadilah kehendak-Mu, apakah Tuhan kira-kira mempersulit kehidupan kita?" Lalu ibu itu dengan tenang berkata, "Oh tidak, kalau begitu. Bagi kita mencoba untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah di bumi seperti halnya di surga merupakan suatu peperangan tersendiri. Kita hidup di dalam dunia yang telah dikuasai oleh setan, yang senantiasa bertentangan dengan kehendak Allah. Namun biarlah kita belajar seperti Yesus, yang dalam hidupnya bukan hanya mengajarkan jadilah kehendak-Mu, tetapi Ia selalu melakukan kehendak Bapa sampai Ia mati di atas kayu salib. Melakukan kehendak Allah merupakan ciri orang Kristen yang sejati. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Tuhan memberkati.